Saya nggak bisa terima perlakuan Alia kepada Jenny. Saya akan bawa kasus ini ke jalur hukum. Devan, mungkin emang benar. Om Wildan teh bukan ayah kandung aku. Gak ada ikatan batin di antara aku dan Om Wildan. Bahkan Om Wildan tega mau masukin aku ke penjara. Ma, Pa. Kenapa sayang? Lihat deh. Lihat ini. Kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena sudah membuat gaduh di media sosial. Pertengkaran yang terjadi semata-mata karena kesalahan saya. Saya mencintai Alia. Dan oleh karena itu saya membatalkan pernikahan saya dengan Jenny. Wanita yang dijodohkan oleh orang tua saya. Hah? Ini apa-apaan sih? Video apaan ini? Kok jadi kayak gini? Halo, Pak Wildan. Pak Baldi, ini apa saya nggak salah lihat, Pak? Kenapa Alia nggak minta maaf, tapi Devan yang minta maaf untuk Alia? Apa maksudnya? Pak Wildan, saya rasa semuanya udah jelas ya, clear. Devan sudah mengutarakan semuanya lewat video itu. Devan dan Alia sudah legowo, membuat klarifikasi dan minta maaf. Apanya lagi yang kurang? Tapi bukan itu yang saya tuntut kemarin, Pak. Bapak tahu kan, apa akibatnya kalau tuntutan saya tidak dipenuhi? Pak Wildan, saya nggak suka diancam. Tapi kalau Pak Wildan kurang puas dan ingin membawa masalah ini ke jalur hukum, ya silakan aja. Saya siap kok, saya ladenin, nggak ada masalah. Tapi ingat Pak, proyek kita, kerjasama perusahaan kita akan putus. Pak Baldi, maaf Pak. Ini dia orang, nak. Dia tuh emang jahat pisan. Apa coba tujuan dia? Mau viralin aku terus upload video kayak gitu. Nah itu yang kita harus cari tahu. Kenapa dia menyebarkan video kamu sama Jenny? Ya udah tuh jangan buang-buang waktu, ayo kita kesana sekarang. Oke. Reno, kamu temui manajer restoran sushi itu dan kamu korek lebih lanjut apa yang terjadi pada keributan antara Alia sama Jenny waktu itu. Baik Pak, saya permisi Bu. Ayo Pak. Katanya mau cepet-cepet ketemu penjahat. Sekarang malah ketiduran. Iya, bentar nih lagi OTW. Bentar ya. Maaf. Iya maaf. Tadi nggak ngeliat. Alia, kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu nggak apa-apa? Maaf ya, tadi ada orang yang mendadak nyebrang jalan. Kamu nggak ada yang sakit kan? Hah? Maaf ya, maaf aku tadi kaget banget ngeliat pejalan kaki yang mendadak nyebrang jalan. Ini teh Devan kunaon cuma sepisan sama aku. Aku kan jadi... Tuh kan, jadi deg-degan kia. Nah jadi kayak gini sih. Ada yang sakit ya? Gak apa-apa, aku teh gak apa-apa. Yakin? Iya. Aku janji aku akan lebih hati-hati ya.
Devan, ini kan benar di sini alamatnya? Ya harusnya sih benar ya, ini udah sesuai sama yang di-share sama temannya Reno. Iya sih, cuma sepi banget. Asa nggak kayak kos-kosan kayak biasanya. Coba kita mastiin dulu ya. Ini Devan ngeh nggak ya kalau dia teh lagi pegang tangan aku? Aduh, jadi gugup lagi aku. Mas. Mas tahu nggak Mas yang ini ada di kamar nomor berapa? Tahu Bang. Di kamar yang ujung nomor 10. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama, Bang. Ayo. Kasih. Capek juga ternyata. Dari semalam cari gubuk yang ada di hutan dekat sungai. Tapi gue masih belum aja nemuin petunjuk apapun. Bu, sabar Bu. 47.000 aja, Jang. Nah, bentar Bu. Nih. 47 kembaliannya ambil buat Ibu. Beneran ini, Jang? Alhamdulillah. Makasih ya, Jang. Sama-sama, Bu. Jang, kamu teh kerja apa sih, Jang? Setiap kali makan di sini nggak pernah minta kembalian. Itu si Encap juga. Dia selalu bayarin orang-orang yang makan di sini juga, Jang. Saya sama Encep dapat rezeki nomplok dari cewek kota, Bu. Dikasih kerjaan dikit doang di hutan. Tapi bayarannya banyak pisan. Jangan-jangan orang ini tahu tentang kejadian yang dialami Alia waktu dia diikat di gubuk hutan. Wah. Makasih ya, Jang. Sering-sering, Jang. Siap. Yaudah, saya pergi ya. Iya. Ibu. Hati, Sep. Siap. Bu, ini buat esteknya, Bu. Kembaliannya? Nggak usah, Bu. Simpen aja kembaliannya. Bener ini enggak ya? Semoga aja kita teh benar-benar bisa nangkap orang yang udah nyebarin video itu. Aku juga akan minta dia ngaku. Siapa yang minta dia ngelakuin semua ini? Oh, ada yang nyamuk ya? Ya, sebentar. Lepas! Alia, lepas! Aku gak akan kayak gini kalau kamu gak mulai! Alia, lepas! Sakit! Alia! Jadi, stop! Cukup! Kamu tahu kan kita siapa? Jangan kabur! Buka! Hei! Buka! Kamu nggak bisa kabur kemana-mana. Ayo keluar! Buka dulu pintunya! Ayo keluar! Jangan jadi pengecut! Ayo! Keluar! Pak Wildan, terima kasih. Saya berharap insiden kemarin itu tidak mengganggu kerjasama bisnis kita yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Iya Pak,
Saya harap juga begitu. Memang tidak seharusnya masalah pribadi disangkut pautkan dengan masalah profesionalitas. Dan saya harap Pak Baldi tidak membatalkan rencana investasi ke proyek yang akan saya kerjakan. Tentu saja tidak, Pak. Tenang aja. Baik, kalau begitu kami pamit dulu, Pak. Oke, saya antar ke depan ya. Baik. Ayo. Mas, Kenapa, Bang? kamu pernah lihat cewek ini? Dia sekarang nggak mungkin kabur dan teriak minta tolong. Oke, habis ini kalian boleh pergi. Tapi ingat, kalian harus tutup mulut dan jangan ngomong ke siapapun soal ini. Jangan sampai ada yang tahu. Pokoknya Mbak tenang aja, semua aman dan beres pokoknya. Dia kayak ketakutan gitu. Jangan-jangan bener dugaan gue. Kalau dia emang pernah lihat Alia. Enggak, saya nggak kenal dia. Enggak Bang, enggak. Tunggu, sini. Kamu orangnya ya? Pasti kamu kan orangnya. Kamu yang udah kurung Alia dalam gubuk. Ayo ngaku kamu. Kemana ini teh si Jajang? Disusul di warung malah nggak ada. Itu si Jajang lagi berantem sama siapa tuh? Wah. Kenapa kamu tuh berantem sama dia? Cep, kayaknya orang ini saudara perempuan yang kita ikut di gubuk kemarin, Cep. Waduh, kalau begitu mending kita ngumpet aja, Jang. Kita ngumpet aja ke rumah saudara saya yang di kota. Kebetulan rumahnya teh lagi kosong. Ayo. Yaudah, Cep, ayo. Miko? Kamu baru pulang? Hai, Ma. Hai sayang. Cuek lagi. Tania, kamu kok nggak perhatian banget sih sama suami kamu? Gak boleh gitu dong, kamu harus lebih perhatian ke suami kamu. Ya habisnya Miko cuek terus ke aku mah. Ya udah aku balas cuek juga. Aduh udah deh, sekarang kamu buatin minuman, bawain minuman itu ke kamar Miko. Ya, jangan cuek dibalas sama cuek. Iya mah. Sana cepet. Miko? Oh, lagi mandi ternyata. Padahal aku udah sering banget ikutin saran dari mama buat lebih perhatian ke Miko. Tapi tetap aja dia cuek. Paling juga ntar dia kayak gitu. Mana sih HP-nya? Bunyi terus dari tadi. Pak Darta. Kok kayaknya Pak Darta sering banget ya nelpon di luar jam kantor. Aku angkat aja kali ya. Jangan deh, nanti Miko marah lagi. Aku
tunggu kamu di Labas Resto sekarang. Kok Pak Darta ngirim chat kayak gini ke Miko ya? Mana pakai love segala lagi? Siapa sih sebenarnya Pak Darta ini? Gak mungkin. Gak mungkin Pak Darta ini rekan bisnis Miko. Kayaknya ini selingkuhan Miko deh, yang namanya sengaja disamarkan sama Miko. Peringatan terakhir ya. Buka nggak? Keluar sekarang juga. Kita mau bicara sama kamu. Mundur aja. Mundur. Deva, taruh. Kamu dobrak. Jangan, Atung itu tanya dulu sama ibu kosnya boleh apa enggak. Dan ada waktu, Alia. Aku takut dia mau kabur. Lagi pula kan aku bisa ganti rugi ke ibu kosnya. Ayo, mundur. Minggir, Alia. Mundur. Kalau dia kabur, ayo kita kejar. Tahu kabur jauh. Ayo. Handphonenya tadi kan di dalam. Kok di luar tas? Apa Tania udah baca chat gue sama Dara? Gawat. Kalau sampai Tania ketemu sama Dara di resto, gue harus pergi sekarang. Tania! Tania! Jangan kabur! Tunggu, tuh! Alia! Aduh, kenapa ya? Kalau aku deket-deket sama Devan sekarang teh dada aku deg-degan. Terus sekarang teh deket banget kayak gini. Jantung aku berdebar. Kumaha ya ini? Alia, kamu nggak apa-apa? Alia! Ih! Gak apa-apa, aku teh gak apa-apa. Harusnya tuh aku yang nanya kamu. Itu belakang kepala kamu gak apa-apa. Ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya udah, sekarang kita kejar tuh orang. Dan kamu jangan bantu-bantu aku lagi ya. Outfit kamu tuh nggak mendukung. Udah pakai rok, pakai hak tinggi lagi. Udah deh, nggak usah bantu lagi ya. Tolongin bukannya bilang makasih. Makasih. Ya udah kamu tuh malah ngajakin aku berdebat. Itu orang yang keburu kabur jauh. Siapa yang ngajak berdebat sih? Kaburnya kemana sih? Jangan kabur!
Alia! Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu ini gimana sih? Kamu ngapain sih pakai sok nahan-nahan segala? Sok jagoan kamu. Bukan sok jagoan, biar dia nggak kabur. Tuh kan jadi kabur. Ya iya. Kamu mulai sekarang hati-hati ya. Lihat, ayo, naik mobil, kita kejar. Jangan sampai Tania ketemu sama Dara. Jangan sampai. Bener-bener Dara. Makin lama dia makin berani dan gak bisa gue kendaliin. Dia nggak cuma nuntut perhatian aja, tapi dia juga semakin sering nekat, ngelanggar aturan gue. Kalau dibiarin gini terus, cepet atau lambat, hubungan perselingkuhan gue sama Dara bisa terbongkar. Nah, nggak ada yang angkat lagi sama Dara. Alhamdulillah, akhirnya dia sadar juga. Kasih air minum ya. Minum dulu kan. Apa yang terjadi dengan saya? Tadi Akang pingsan di jalan, makanya saya bawa sini. Mas warga sini ya, Mas? Iya, Kang. Kenal sama yang namanya Jajang dan Encep nggak, Mas? Satu orangnya tinggi kurus, dia kumisan, dan yang satunya itu lebih pendek dan badannya lebih berisi, Mas. Oh, Jajang sama Encep, Kang. Saya kenal, Kang. Tahu rumahnya di mana? Tahu, Kang. Bisa tolong antarkan saya ke sana nggak, Mas? Ayo saya antar ke rumahnya, Kang. Kang, saya antar Kangnya dulu ya. Boleh, boleh. Ayo, Kang. Makasih. Iya, sama-sama. Kampus. Iya, Fit. Mbak, saya mau pesen. Ya, Bu, mau pesen apa? Sepertinya dia. Loh, itu kan Tania, istrinya Miko. Kok Tania yang datang ke sini sih, bukan Miko? Oh, apa karena Tania mau ke sini kali ya? Makanya Miko bolak-balik teleponin aku. Aku kesel banget sama dia ya. Bisa-bisanya gitu dia mesra-mesraan sama istrinya di depan aku. Aku loh orang yang spesial buat dia. Kenapa gak ngerasain perasaan aku? Ini kan Tania, istrinya Miko. Dia denger nggak ya aku ngomong apa tadi? Aduh, untung aja tadi aku nggak nyebut nama Miko. Apapun masalah yang lagi kamu alamin, semoga cepat selesai ya. Iya. Makasih. Pertengkaran antara suami dan istri itu hal yang biasa kok, Mbak. Tetapi ini bukan suami. Saya masih pacaran. Kamu pegawai baru di sini? Oh iya. Kenalkan. Saya Dara. Saya sekretaris barunya Pak Devan. Oke.
pantesan saya baru ketemu Mbak di sini. Ternyata masih baru banget ya. Ibu kan Ibu Tania ya? Iya, betul. Istrinya Pak Miko? Oh, iya. Pak Miko itu adalah kakaknya Pak Devan, betul? Iya. Saya tadi lihat Ibu di acara keberhasilannya Pak Miko. Senang sekali bisa ketemu dengan Ibu. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Saya mau ke toilet. Oke, silakan. Bentar dulu ya, Mbak. Oh iya. Mbak Dara? Hai, Ibu Tania. Bu, panggil saya Dara aja. Iya. Bu Tania di sini ada perlu apa? Saya mau nemuin klien suami saya namanya Pak Darta. Kira-kira kamu kenal nggak ya? Apa Miko udah ngubah nama kontak aku menjadi Pak Darta ya? Benar berarti. Tania yang baca chat aku dan dia yang datang ke sini. Harusnya tadi aku angkat aja telepon dari Miko. Biar aku bisa pergi dari sini. Pak Darta. Oh, Pak Darta itu kan kliennya Pak Miko ya, Bu ya. Jadi mohon maaf, saya nggak tahu. Karena saya kan sekretaris pribadinya Pak Devan, jadi ya klien-kliennya Pak Devan aja yang saya tahu. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa. Ya udah, sambil menunggu, mungkin Bu Tania bisa gabung sama saya di sini? Nggak ganggu kan? Oh nggak ganggu sama sekali kok. Silakan. Mana sih cewek yang dikasih nama sama Miko dengan nama Pak Darta? Kayaknya seru nih kalau aku sama Tania berteman. Jadi penasaran. Gimana ya reaksi Miko kalau dia tahu aku sama istrinya berteman baik? Kamu sendiri aja di sini? Iya, saya lagi butuh waktu sendiri, Bu. Ya, begitulah, Bu. Saya lagi sakit hati. Saya diselingkuhin sama pacar saya. Jadi saya lebih baik saya menyendiri dulu. Saya ngerti banget kok perasaan kamu. Kamu yang sabar ya. Saya yakin kamu pasti bisa ngelaluin itu semua. Iya, terima kasih ya, Bu ya. Maaf, tapi saya jadi curhat nih di sini. Nggak apa-apa kok. Ya, Bu ya, maaf ya. Saya senang banget loh. Saya senang banget bisa kenal sama Ibu. Yang luar biasa baik sekali. Ibu juga penuh pengertian. Terima kasih ya. Kalau boleh saya kasih nasihat, kalau memang pacar kamu itu tukang selingkuh, mending kamu putusin. Karena yang namanya tukang selingkuh itu nggak akan pernah berubah. Sama kayak... Duh, hampir aja aku keceplosan curhat sama orang yang belum aku kenal baik. Ups, hampir keceplosan dia. Kalau suaminya tukang selingkuh.
Ibu kenapa ya? Enggak, parfum kamu familiar banget, mirip sama yang sering saya pakai. Oh gitu? Parfum yang saya pakai? Iya. Iya, ini kebetulan memang dari pacar saya, Bu. Bu. Ibu kenapa ya? Enggak, parfum kamu familiar banget, mirip sama yang sering saya pakai. Oh gitu? Parfum yang saya pakai? Iya. Iya, ini kebetulan memang dari pacar saya, Bu. Oh iya, dari pacar kamu? Iya. Sama, punya saya juga dibeli sama suami saya. Loh, kok bisa kebetulan gitu? Makanya. Kayaknya selera suami saya sama pacar kamu sama deh. Permisi. Halo? Permisi. Saya cuma butuh ngobrol sebentar. Halo? Buka pintunya. Sepertinya nggak ada orang, Mas. Permisi. Nggak ada siapa-siapa, Mas. Iya, Kang. Si Jajang sama si Incep. Dia tuh keluyuran mulu, Kang. Ngangguran soalnya. Makanya dia jarang pulang ke rumah. Rumahnya kosong mulu, Kang. Ya udah gini aja, Mas. Saya butuh banget ketemu sama mereka berdua, Mas. Jadi kalau Mas mau bantu saya, Mas segera hubungi saya kalau ketemu sama mereka. Gini aja, Mas. Catat nomor saya, Mas. Saya akan kasih imbalan 10 juta buat siapapun yang bisa nemuin mereka. Nanya mereka berbuat jahat apa, Kang? Saya curiga kalau mereka yang udah sekap teman saya di gubuk 2 hari yang lalu, Mas. Baik, Kang. Kalau emang saya melihat mereka berdua, nanti saya hubungin, Kang. Berapa nomor teleponnya, Kang? Ini nomor saya, Mas. Tolong segera hubungi saya kalau ada info soal mereka berdua. Lebih cepat, lebih baik. Iya, Kang. Aku yakin banget kalau emang Jenny yang udah nyuruh Jajang sama Incep buat kurung Alia di gubuk. Keterlaluan emang Jenny. Dia melakukan berbagai cara untuk mencelakakan Alia. Tapi gimana pun aku harus pastikan. Aku coba selidiki Jenny. Apa dia mau mengakui perbuatannya? Tunggu ya, Mas. Iya, Kang. Cakra? Ngapain sih orang nelfonin aku terus? Halo? Halo? Gue mau ketemu sama lo, Jen. Nggak bisa, aku sibuk. Tapi gue harus ngomong langsung sama lo, Jen. Ini penting. Kamu nih maunya apa sih? Mau ngomong penting apa emangnya sama aku? Kalau cuma pengen ngomong hal yang nggak penting, nggak usah ngajak-ngajak ketemu aku deh. Ini soal perbuatan lo, Jen. Jadi sesibuk apapun lo harus mau temuin gue. Kalau enggak, urusan ini bakal panjang. Berani ngacem dia? Emang apa sih yang mau diomongin? Ya udah oke. Kita ketemu di Taman Sikrandia. Oke. Gue OTW sekarang. Ayo Devan, jangan sampai dia kabur. Iya. Lu Devan, tapi kamu juga harus hati-hati. Percaya sama aku. Klaksonin Devan. Klaksonin Devan, lagi klaksonin biar berhenti. Iya. Kau buka kaca aja deh. Berhenti! Berhenti, kamu jangan kabur. Alia, awas Alia. Awas. Duduknya bener. Jangan bahaya nyawa kamu. Ya, percaya sama aku Alia. Percaya sama aku.
celaka gimana? Aku terpaksa ya. Dia nggak apa-apa kok. Ayo, kita turun. Kamu yang sebarin video itu kan? Hah? Gimana emang? Kamu yang sebarin video istri saya di restoran itu kan? Kamu yang bikin video itu kelihatan seakan-akan istri saya yang mulai keributan duluan. Ayo jawab. Kenapa kamu ngelakuin semua itu? Hah? Ampun bang. Gue cuma disuruh. Suruh sama siapa? Ayo jawab. Oke. Baik kalau gitu. Kalau itu emang maunya kamu, kita akan selesain masalah ini di kantor polisi. Oke. Pak Miko yang udah nyuruh gua. Bener Kamiko yang lakuin semua ini. Diam. Halo Ren. Halo Pak Devan. Saya baru berbicara dengan manajer restoran Sushi, Pak. Dia bersedia, Pak, untuk memberikan kesaksian bahwa Pak Miko yang memaksa dia untuk memberikan voucher makan gratis unlimited ke Bu Alia, Pak. Oke, Ren. Kita ketemu di kantor polisi ya. Saya dan Alia sudah berhasil menangkap penggugah video itu. Baik, Pak. Oke, baik. Sampai ketemu di kantor polisi. Benar dugaan aku. Ternyata semua ini adalah ulah Kamiko. Aku akan tepatin janji aku, Bang. Aku akan bikin perhitungan sama siapapun yang nyakitin kamu. Apalagi sekarang kita udah ada buktinya. Kamu yakin mau masukin Kamiko ke penjara? Dia udah kelewat batas. Dan kalau kita diemin aja, Kamiko nggak akan pernah berhenti nyakitin kamu. Bang, tolong lepasin gua, Bang. Gua nggak salah. Gua cuma disuruh, Bang. Udah, kamu diam aja. Dan kamu yang penting bersikap kooperatif. Supaya hukuman kamu lebih ringan. Tapi kamu tetap harus ke kantor polisi. Karena saya butuh kamu sebagai saksi. Ayo, naik! Bangun! 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 Tania lagi sama Dara. Kok bisa mereka duduk berdua ngobrol akrab lagi? Apa jangan-jangan Dara udah ngebocorin ke Tania kalau dia itu selingkuhan gue? Mending gue pergi aja deh. Jangan sampai Tania lihat gue. Tapi kalau gue pergi, yang ada Dara bisa ngomong macem-macem sama Tania soal hubungan gue sama Dara. Aduh, gue harus gimana ya supaya Dara bisa pergi dari hadapan Tania?
Sebentar ya, Bu ya. Ngapain kamu sama Tania? Pulang kamu. Aku janji, aku akan temui kamu besok. Kalau kamu nggak nurut, kamu nggak aku kasih uang bulanan lagi. Bu. Itu Pak Miko sudah datang. Bener-bener Dara tuh ya. Dia malah ngasih tahu Tania kalau gua ada di sini. Apa jangan-jangan Dara udah ngasih tahu Tania soal hubungan gue sama dia? Oke, gue harus bisa ngeles dan yakinin Tania kalau apa yang diomongin Dara itu nggak benar. Gue sama sekali nggak ada hubungan apapun sama dia. Sebaiknya Bu Tania temuin Pak Miko. Kebetulan juga pacar saya barusan kabarin katanya dia sudah di apartemen. Ya mungkin mau minta maaf kali ya. Laki-laki emang suka kayak gitu. Ayo. Kok mereka malah nyamperin gue berduaan? Apa Tania mau ngelabrak gue? Mau marah-marah dia sama gue ya? Sial, bakal ribut nih. Tania, kamu? Kenapa? Kamu kaget lihat Dara? Aku juga kaget kok. Kebetulan banget kita bisa ketemu di sini. Iya. Selamat siang Pak Miko. Siap. Bu Tania, sepertinya saya pamit duluan aja. Saya nggak mau ganggu waktu kalian berdua. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu ya. Seru banget tuh tadi kita ngobrol-ngobrol. Bolehlah nanti kita hangout bareng ya. Kurang ajar Dara. Pasti dia ngomong gitu karena sengaja mau ngancem gue. Mari Bu Tania, saya pamit ya. Mari Pak Miko. Silakan. Yuk kita masuk. Aku mau ngobrol sama kamu. Tania mau ngobrol apa sih? Ini pasti benar. Dara udah cerita ke Tania soal perselingkuhan gue sama dia. Enggak. Males banget kalau sampai Tania marah-marah sama gue di tempat umum kayak gini. Kita pulang aja ya. Pulang? Kan kamu baru datang. Ya nggak apa-apa, aku mau pulang. Tapi kok kamu kelihatan panik? Tania, kamu ngapain ada di sini? Ada urusan apa kamu? Loh, kok kamu marah? Emangnya salah ya kalau misalnya aku mau hangout di sini? Harusnya aku yang bingung. Kok bisa pas banget ya aku ketemu kamu di sini? Mana? Pak Darta. Sepertinya benar dugaanku. Kontak dengan nama Pak Darta di HP Miko emang bukan rekan bisnisnya, tapi selingkuhan Miko. Sorry ya, aku nggak sengaja baca pesan dari Pak Darta di HP kamu. Tapi kok aneh ya? Rekan bisnis cowok ngechat kamu ngajak ketemuan pakai icon love. Oh, jadi itu persoalannya. Berarti Dara belum bongkar soal perselingkuhan gue sama dia. Oke.
Kamu tuh ngapain sih? Hah? Baca-baca pesan di HP aku. Ya Pak Darta tuh rekam bisnis aku. Lagian, kamu ngapain ikut campur urusan bisnis aku? Hah? Pak Darta ya cuma iseng aja dipakai-pakein love kayak gitu. Kalau gitu kenapa kamu mau langsung pulang? Biar aku temenin kamu aja ya ketemu Pak Darta. Kalau emang bener biarkan bisnis kamu. Nggak usah lain kali aja. Loh, kok lain kali? Udah mending kita masuk. Kesian loh kalau misalnya Pak Darta nunggu lama. Aku bilang nggak usah ya. Dengerin aku. Aku udah nggak mau nunggu lagi. Sekarang kita pulang. Ya udah, kalau gitu kamu telepon aja. Kamu chat, kamu tanya dia di mana biar kita tungguin dia. Kamu tuh ngapain sih ribet ngurusin ikut campur urusan bisnis aku? Ngapain? Dan satu lagi ya, aku nggak suka. Kamu cek-cek HP aku. Itu privacy nggak sopan kamu, lancang. Ya aku cuma mau kamu temuin aku sama Pak Darta aja. Karena aku juga bukan saingan bisnis kamu. Jadi harusnya nggak ada yang perlu dirahasiain dong. Oh, atau emang sebenarnya ada yang dirahasiain? Makanya kamu takut kayak gini? Siapa sih yang takut? Aku nggak takut. Masa? Tuh kamu kelihatan panik. Aku nggak panik ya. Aku nggak panik dan aku nggak takut. Ya, sekarang kita pulang. Kamu nurut sama aku. Pulang. Pulang. Itu mobilnya, Pak. Itu orangnya, Pak. Gawat. Kenapa ada mobil polisi nih? Apa Devanda punya bukti soal kejahatan gue? Bukti yang benar-benar bisa ngancurin gue. Sampai yakin gitu dia bawa polisi. Ada apa ini? Saudara Miko, kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Anda. Terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. Ini surat perintahnya. Kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan Anda berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum. Tangkap dia. Pak, tunggu. Saya nggak salah, Pak. Van, kamu jangan macam-macam sama aku, Van. Van, Van. Pak, saya nggak salah, Pak. Saya nggak salah. Pak, saya nggak salah. Lepasin saya, Pak. Pak, lepasin. Lepasin. Saya nggak salah. Saya nggak salah. Van. Van, tega kamu ngelakuin ini sama aku? Hah? Tega kamu, Van? Ma, seperti ada suara ribut-ribut di luar. Iya, Pak. Kayak suara Miko. Ayo kita cek, Pak. Iya, Ma.
Lepasin! Lepasin saya! Saya nggak salah! Van! Jangan fitnah aku kamu! Silakan nanti jelaskan saja di kantor kami. Miko! Mama, Pak, tolong Pak. Ya ampun Miko, Miko. Tolong aku ini nggak salah. Devan udah fitnah aku, Mah, Pak. Ada apa ini, Pak? Kenapa anak saya diborgol seperti penjahat? Pak, tolong Pak. Ini pasti salah paham, Pak. Jangan buru-buru ambil tindakan, Pak. Lepaskan anak saya, Pak. Tolong, Pak. Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. Pak, biarin polisi menjalankan tugas mereka. Semua bukti udah jelas kok. Emangnya apa yang udah Miko lakuin? Dia itu saudara kamu, kakak kamu, Devan. Kak Miko sudah mencemarkan nama baik Alia. Video viral tentang keributan antara Jenny dan Alia itu ternyata diedit. Supaya terlihat seolah-olah Alia menyerang Jenny duluan. Dan gara-gara video itu, Alia akhirnya menjadi sasaran dari hujatan netizen. Dan itu semua ulahnya kamu. Dia memang sengaja mau menjebak Alia. Jangan fitnah kamu, Van. Jangan sembarangan. Mana buktinya? Kalau gitu, ini siapa? Kak Miko pasti kenal kan? Bawa dia. Tunggu. Saya bisa jelasin semuanya. Tunggu! Van, fitnah aku kamu. Berani kamu sama aku? Ya. Ini bukan fitnah. Aku ada buktinya kok. Manajer restoran sushi itu, dia sudah memberikan keterangan kepada polisi, di mana dia menyatakan bahwa Kak Miko yang minta dia untuk memberikan voucher makan gratis pada Alia. Padahal Kak Miko yang bayarin semuanya. Jangan-jangan kamu sendiri yang udah bayar manajer itu untuk menjebak Miko. Iya kan? Ini semua cuma akal-akalan kamu kan? Ayo ngaku! Ngaku, Devan! Aku masih ada bukti lainnya, Ma. Orang suruhan Kak Miko, dia juga sudah memberikan keterangan kepada polisi, di mana dia bilang bahwa dia disuruh sama Kak Miko untuk ngedit video itu supaya terlihat seolah-olah Alia yang menyerang Jenny duluan. Dan Ma, aku sudah pegang rekaman video aslinya. Ternyata Devan udah tahu semuanya. Ya Allah, kenapa jadi gini masalahnya? Miko! Kamu benar-benar buat kecewa Papa. Tega-teganya kamu berbuat seperti itu. Rendah kamu, Miko. Papa, tolong. Aku bisa jelasin semuanya sama Papa. Ini cuma salah paham, Pak. Semua bukti udah jelas kok, Kak. Gak usah ngebantah lagi. Bawa dia. Ma, tolong, Mama. Bapak jangan, Pak. Jangan bawa anak saya, Pak. Ini semua cuma kesalahpahaman. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tolong aku. Jangan, Pak. Jangan bawa anak saya. Ma, tolong aku, Ma. Jangan, Pak. Van, apa kata Mama itu ada benar ya, Van? Apa masalah ini nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan aja, Van? Enggak, Kak. Kak Miko harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
kamu ya, Devan ya. Tega-teganya kamu penjarain Miko, kakak kamu sendiri. Ini sama aja kamu udah mempermalukan keluarga kamu. Tega kamu ya. Laksanakan. Mama! 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 Pak, saya nggak salah, Pak! Mama! Pak, tolong, Pak! Pak! Mama, tolong! Pak, saya nggak salah! Papa jangan diem aja! Do something! Ayo, Pak! Saya nggak mau! Bapak jangan tangkap anak saya, Pak! Tolong, Pak! Dia nggak salah, Pak! Dia cuma difitnah, Pak! Pak, tolong! Bapak kan dengar sendiri tadi pengakuan dia kan, Pak? Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Jika Ibu ingin mengajukan keberatan, silakan bicarakan di kantor kami. Masukkan dia. Baik, Dan. Enggak, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Tolong, Ma. Jangan, Pak. Miko. Miko, jangan. Pak, tolong, Ma. Jangan, Pak. Anak saya, Pak. Ma, tolong. Mama. Miko. Pak, jangan. Mama. Miko. 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 Mama udah, Ma. Mama udah, udah, Ma. Tenang, Ma. Mama udah, Ma. Miko. Miko. Mama udah, Ma. Papa pasti kecewa banget sama gue. Devan udah jatuhin harga diri gue di depan keluarga. Dan sekarang gue udah kehilangan semuanya. Mama tenang ya, Ma. Minggir! Jangan bantu saya! Kamu nggak apa-apa? Mama kenapa sih selalu bersikap kasar sama Alia? Kemarin Mama nampar Alia, sekarang Mama dorong. Padahal kan udah jelas, sudah terbukti bahwa video viral itu buatan Kamiko, bukan Alia. Harusnya Mama minta maaf sama Alia. Miko ditangkap polisi gara-gara dia. Menantu kurang ajar. Dia emang sumber segala masalah di keluarga ini. Apapun yang Mama lakukan harus lebih kasar daripada ini. Ma, aku minta maaf atas keputusanku. Aku juga nggak mau Kamiko ditangkap polisi. Tapi aku nggak bisa tinggal diam. Membiarkan Kamiko bertindak seenaknya. Aku terpaksa mengambil keputusan ini untuk melindungi Alia, istriku. Kamu dengerin Mama ya, Devan ya. Mama nggak akan pernah maafin kamu. Apalagi dia. Tega-teganya kamu bikin kakak kamu masuk penjara demi belain istri yang hanya orang luar. Ya ampun, Devan. Kamu teh rela menjarain saudara kamu sendiri demi ngelindungin aku. Aku tetap minta maaf sama keputusanku. Alia, kita ke kantor polisi. Devan, aku ikut ya. Mah, aku mau nemenin Devan sama Alia. Aku mau dampingin Miko ke kantor polisi. Papa gimana sih, Pak? Harusnya sebagai kepala keluarga, Papa tuh bisa menghentikan ini semua. Tapi kenapa Papa diam aja? Papa!
Papa bangun, Pak! Papa, telepon ambulan. Telepon ambulan. Siap. Lagi-lagi aku gagal berduaan sama Miko. Aku harus cari cara untuk bisa berdua dengan Miko. Aku harus bisa. Aku harus tenangin diri aku ya. Aku harus tenang dulu. Aku ke taman aja deh. Ngapain dia di sini? Kamu mau ngomong apa sih sebenarnya? Jen, gue udah ketemu sama 2 orang suruhan lo di tempat camping, Jen. Orang suruhan? Maksud kamu apa ya? Orang yang lo udah suruh buat nyekap Alia, Jen. Gue udah ketemu sama mereka. Loh, jadi Cakra udah tahu semuanya? Tapi kok dia datang sendirian, gak sama polisi? Pasti dia cuma mau gertak aku aja nih. Kenapa lo malah diem aja, Jen? Ya aku harus jawab apa? Kamu datang-datang katanya mau ngobrol tapi malah nuduh aku. Jenny. Udahlah, Jen. Lo akuin aja semua perbuatan lo. Apa-apaan sih? Kamu kalau cuma pengen ketemu aku ngobrolin hal yang gak penting kayak gini, mendingan gak usah ketemu aku. Buang-buang waktu aku aja, tau gak? Datang-datang nuduh aku yang enggak. Ngaco kamu. Jenny. Lo kira lo bisa pergi begitu aja, Jen? Gue tuh punya bukti kuat yang bisa menjarain lo karena kasus penyekapan itu. Asal lo tahu, Jen. Orang-orang suruhan lo itu udah mengakui semuanya. Dan bukti gue kuat karena mereka udah sebut nama lo, Jen. Mereka nggak tahu nama aku, Cakra. Kejebak lu sama gue, Jen. Aku jadi kena jebakan Cakra deh nih. Pakai kelepasan segala lagi. Berarti emang lo yang lakuin itu, Jen? Secara nggak sadar lo barusan mengakui itu semua. Gue tuh nggak habis pikir sama lo, Jen. Cuman karena lo nggak bisa move on dari Deva. Lo nekat suruh orang buat nyekap Alia. Padahal lo tuh juga perempuan lo, Jen. Tapi lo tega banget ngelakuin itu. Oke, fine. Oke, iya aku ngaku bahwa itu aku yang ngelakuin. Tapi asal kamu tahu ya, aku sama sekali nggak ada niat jahat sama Alia. Aku cuma pengen kasih pelajaran aja buat dia. Toh aku nggak mungkin di penjara juga kan, karena Alia sekarang baik-baik aja. Lu tuh keterlaluan tau nggak, Jen? Pancingan gue berhasil buat bikin Jenny ngaku. Tapi emang dari awal gue nggak pernah punya niat buat penjarain lo, Jen. Karena pengakuan lo
Itu udah cukup buat bikin Alia nggak salah paham sama gue. Alia harus tahu kalau gue tuh nggak pernah punya niat buruk sama dia. Ternyata namanya Jenny. Sejahat itu ya dia ke Alia. Sampai pakai segala cara demi ngerebut Devan kembali. Gak ada yang boleh ngerusak semua rencana aku. Aku harus kasih Jenny pelajaran biar dia kapok dan gak berani lagi ganggu Alia. Papa harus bertahan ya, Pak. Papa bertahan ya, Pak. Papa. Bu, maaf Bu. Dokter akan tanganin pasien biar Ibu tunggu sini dahulu. Nanti kalau sudah selesai Ibu baru boleh masuk. Misi ya, Bu. Papa bertahan ya, Pak. Mama nggak sanggup kalau harus kehilangan Papa. Nggak sanggup, ya Allah. Ini semua gara-gara Devan. Anak itu emang benar-benar troublemaker. Pembuat masalah. Awas saja. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Papa, aku nggak akan pernah memaafkan mereka. Dan aku akan membuat perhitungan dengan dia. Pak Marwan tolong datang ke sini sekarang juga ya, Pak. Suami saya lagi di BHP, Pak, di dalam. Wah, maaf Bu, tapi saya masih di luar kota. Baru nanti malam tiba di Jakarta lagi. Aduh, gimana ini? Siapa yang bisa tolongin Miko ya? Saya tegaskan di sini. Saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya tidak bersalah. Bagaimana dengan saksi-saksi yang mengaku sebagai anak buah Anda yang mengatakan bahwa Anda adalah dalang dari penyebaran video viral tersebut? Dan juga merekayasa kejadian di Kairana Susi. Ya bisa aja. Mereka itu dibayar untuk bicara seperti itu. Tapi kami sudah mendapatkan bukti transfer yang saudara lakukan kepada manajer restoran untuk mengirim voucher gratis kepada saudari Alia. Begitu juga transfer kepada saksi-saksi yang mengaku sebagai anak buah Anda. Itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang membayar mereka semua. Apa penjelasan Anda mengenai hal ini? Atau Anda mempunyai bukti lain untuk mematahkan bukti dan keterangan dari saksi yang sudah ada? Lihat aja kamu, Devan. Aku akan balas dendam sama kamu. Kali ini Kamiko nggak akan bisa ngelak lagi. Semua bukti tertuju ke dia. Saudara Miko, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Apakah Anda mempunyai bukti lain yang dapat mematahkan tuduhan terhadap Anda? Saudara Miko, sekali lagi tolong dijawab. Saudara Miko? Oke. Saya akui. Kalau saya memang mentransfer sejumlah uang kepada mereka. Tapi bukan berarti bahwa saya adalah pelakunya. Maksudnya?
Ini bukan inisiatif saya sendiri. Karena saya disuruh sama seseorang. Siapa yang memaksa saudara?